Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube A Podcast. Kembali lagi bersama saya Adam Dahlia. Saya Alifa, saya Kayor Nisa. Nah, hari ini kita tuh mau ngebahas tentang YouTube channelnya Mazaya Amania yang judulnya Unboxing balon pecah meledak yang wow banget. Terus kalian udah nonton belum? Harus wajib nonton sih itu karena videonya itu warna-warni dan ekspresif banget, cocok ditonton sama anak-anak. Tapi yuk kita kulik lebih dalam, apakah mainan kayak gini tuh sebenarnya seru atau malah berbahaya. Tonton terus di channel YouTube ZKA. Jadi, EPI ya teman-teman sobat podcast ZKA. Di sini kita akan membahas satu episode di mana dia yang akan mengunboxing suatu mainan. Tapi sebelum kita lebih lanjut nih, pada tahu gak sih sobat pendengar Majaya itu siapa? Nah, FYI Majaya itu adalah salah satu YouTuber anak-anak yang salah satu yang tertinggi di Indonesia, yang isi kontennya seperti unboxing mainan, terus ada family time dan kehidupan dia sehari-hari. Tuh, nah mainan ini tuh kayak mainan bola tapi transparan gitu. Pas kita kan airnya kemana-mana, lucu banget deh ekspresi Mazaya. Nah, video ini tuh diupload tanggal 17 Mei 2025 dengan durasi 6,27 menit yang udah ditonton 7.000 dan 84 like. Nah, gaya penyampaiannya juga itu khas banget, dari komunikatif, polos, dan durasi videonya juga itu bikin betah anak-anak karena singkat dan menarik. Lalu intonasinya juga ceria, terus juga visualnya tuh penuh warna yang cerah gitu. Tinggal kita masukin aja ini. Ya gitu. Tuh, Terus gitu. nanti kita taruh Kita taruh selang. selang. Oke. Walaupun nggak muat tapi tidak apa-apa. Kakak yang Ini nyalain. kita. Sekarang kita lempar ke pohon ya. Oke, pohon ya. Siap. Oh. Aduh, susah. Susah. Udah keluar air. Udah jangan dipencet, jangan dipencet. Dia udah keluar air. Oke. Itu kena. Guys, kita Kita lempar ke pohon. pakai sendal. Kita lempar ke pohon. Sini ke sini. Kita mau lempar ke sini ya. Satu, dua. Ini mau aku injak. Ini aku namain. Gini enak, kita ngobrol lah sambil lihat kamera di situ, nggak di situ lagi kan? Betul. Oke, kita back to the topic lagi, kita bahas kontennya Majaya nih. Jadi kalau kita perhatiin produk yang di unboxing ini bukan brand besar loh, tapi secara nggak langsung video ini jadi promosi alami karena semakin banyak yang nonton, semakin banyak juga orang yang penasaran buat beli. Oh, jadi si Majaya ini ngelakuin shop selling ya? Betul. Berarti dia tidak menyebutkan nama, dia hanya mengunboxing terus memainkannya ya? Betul. Terus gue perhatiin juga ya, kalau misalnya di videonya tuh ekspresi dia sangat ekspresi, kayak ekspresi lucu, gemes gitu. Jadi menurut gue penonton tuh tertarik gitu ngikutin dia karena ekspresinya. Iya, betul banget. Dan uniknya juga, kadang video ini tuh bisa dibeli di marketplace. Lalu bisa juga lebih baik itu di watermark video, link promo gitu juga. Terus ini termasuk indikasi motivasi yang tidak langsung. Seperti itu. Kita bahas visualnya dikit nih. Video ini tuh nggak pakai animasi yang berat gitu, tapi cuttingannya cepat. Banyak close up, ekspresi Mazaya juga, dan sesekali ditambahin sound effect yang lucu-lucu gitu, gemes kan? Oh, ya lagi. Tapi yang gue lihat di YouTube-nya juga gitu sih, kayak dia itu menggunakan bahasa yang anak kecil, tipikal anak kecil gitu, kayak wah anak kecil polos, wah ini dia kayak gitu. Bener banget. Dan tentu dari sudut konten ini tuh punya sudut positif yang bisa ditonton sama orang tua, kayak ngobrol kenapa air ini tuh bisa muncrat, kenapa bisa meledak.
Oke, kan tadi kita udah bahas tentang visualnya ya dari kontennya. Betul. Sekarang kita mungkin rada sedikit serius kali, kita ngebahas tentang monetisasinya. Boleh banget. Kan YouTube-nya ini YouTube yang family friendly ya, yang kontennya tuh anak-anak. Betul. Ya, pasti udah terdaftar di YouTube Kids dong. Harusnya harus. Nah, terus pasti YouTube Kids itu udah terdaftar juga dengan AdSense, ya kan? AdSense yang ramah akan anak. Tapi nih, ada brand-brand terselubung yang kayak sponsorin video dia kayak gitu. Betul banget, apalagi kalau di deskripsinya itu dikasih link-link yang langsung muncul ke all shopnya. Itu bisa jadi affiliate marketing atau juga promo brand kecil loh. Tuh, tapi apapun itu sebagai penonton kita tuh perlu kritis. Jadi apakah mainannya tuh aman? Apakah ada pengawasan? Jadi tuh harus tahu batasan buat ngelihat itu aman apa enggaknya. Betul. Jadi affiliate boleh, tapi yang nggak boleh jadi afiliator. Kita mulai dari pertanyaan yang lebih sensitif dan lebih jauh lah kasarnya. Apa tuh? Nah, kan si ortunya nih ya, dia kan sering bikin konten sama anaknya nih sama si Majaya. Betul. Kayak konten dia kehidupan sehari-hari, kayak Day in My Life, kayak gitu. Unboxing mainan, terus kayak dia pergi ke sekolah kan. Betul. Nah, ini masuknya ke eksploitasi anak gak sih dengan konten begini itu? Kalau menurut gua nih, ya udah masuk ke arah situ karena anak dijadiin konten yang jelas-jelas dimonetisasi. Bahkan kayaknya dia ngelakuin aktivitas itu tuh bukan sekedar buat main, tapi lebih ke arah settingan hiburan. Sepakat. Dan kelihatannya dari Mazaya tuh terlalu terfokus sama muka ekspresinya si Mazaya. Jadi tuh harus benar-benar ngeliat ke kamera, harusnya dia tuh bebas mau ngapain aja. Betul. Oke. Nah, kita kan udah bahas dari dari sisi eksploitasi ya. Ya. Nah, sekarang kita bahas dari sisi viewers atau sisi penonton. Nah, kalau menurut kalian target penonton untuk konten si Majaya ini apa? Ini siapa? Anak-anak itu tuh biasanya pasti udah cerah dong. Terus juga musiknya tuh lucu, permainannya tuh atraktif, semuanya tuh jadi bisa anak tuh bisa nontonnya lebih lama. Dan di dalam videonya juga nih banyak pemicu perilaku konsumtif, bahkan kadang diselipin merek-merek tanpa kita sadari sendiri. Betul nggak sih? Iya Tuh. sih. Pas gue nonton episode ini juga ada beberapa merek yang disebut ya, tapi nggak disebut banget secara hal ini. Oke. Nah. Yang gue khawatirkan dengan konten-konten kayak gini, kayak ngerubah mindset anak gitu, mindset Betul anak banget. kecil. Kayak main tuh kan harusnya enjoy gitu kan ya. Ini malah main ingin pakai barang-barang yang mahal, kayak kolam renang mahal, kayak harus ada kamera gitu kalau main. Betul, padahal kan ya esensi main itu harusnya bebas, kreatif, dan tanpa tekanan. Tapi sekarang tuh anak-anak malah pada pengen jadi konten kreator kecil. Iya, sekali. mereka juga bisa jadi niru, main sambil direkam supaya kelihatan lebih lucu kayak di YouTube. Betul Terus banget. juga seolah-olah kalau kayak gitu seolah-olahnya nggak keren dong. Iya bener. Kalau tips dari gua nih ya, nonton konten kayak gini tuh ajak anak atau enggak adik, terus ajak diskusi, seru banget kan? Wah, seru seru banget banget. Oke. Kalau mungkin dari tips gue ya, kan konten kayak gini suka menyantumin barang ya yang di deskripsinya. Nah, Betul. kita harus meriksa lagi bagi ortu apalagi nih yang ingin membeli mainannya. Kita periksa lagi mainannya bahannya cocok buat anak, berbahaya atau kita udah nggak kerasa ya kita udah ngobrol lama gini. Iya, udah lama banget ya kita ngobrol kayak gini. Iya. Oke, mungkin sekian dari episode kali ini ya, Sobat Cek ya. Jangan lupa saksikan kita di podcast selanjutnya. Dadah. Dah. Dah. Saran kesan apa sih? Saran dan kesannya tidak ada sih Pak, soalnya metode Bapak yang gunakan masuk ke saya semua, dari yang saya nggak aktif jadi aktif. Terima kasih Pak Sani. Keren, Pak. Mantap, Pak. Semoga materi yang telah diajarkan selama 1 semester ini berguna buat kita semua. Terima kasih, Pak.